Legenda Dewa Bintang. Chapter 176. Penguasa Bintang. 5 bintang. Xiao Lang mengeratkan giginya ketika melihat yang datang ternyata adalah Shen Dian, hanya saja dia sama sekali tidak mengenal siapa 5 sosok yang masih berbentuk cahaya di samping kiri dan kanan Shen Dian. Aku kira siapa yang datang? Ternyata si Cap ****T ini, ujar Xiao Lang sinis. Hahaha keponakanku, jangan terlalu marah seperti itu kepat. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat besar tiba-tiba terjadi di langit dan Shen Dian dikirim terbang hingga terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Siapa yang kau panggil keponakan? Ujar Xiao Lang tegas. Kecepatan yang luar biasa, bahkan aku tidak menyadari bahwa dia sudah ada di sampingku, batin penguasa kematian. Shen Dian yang sedang terkapar di tanah juga merasa tidak yakin dengan apa yang baru saja ia alami. Ia yang berada di tahap Immortal God sama sekali tidak menyadari pergerakan Xiao Lang, bahkanlah sama sekali tidak bisa merasakan aura Xiao Lang sedikitpun. Apa ini? Kecepatan seorang penguasa yang sesungguhnya, gumam Shen Dian. Shen Dian kemudian bangkit dan langsung melakukan gerakan seperti sedang melemaskan semua ototnya. Setelah itulah langsung melesat terbang dan kembali ke sisi 5 penguasa. Kau terlalu gegabah keponakanku, sebelum itu aku akan memperkenalkan mereka semua kepada kalian, ucap Shen Dian. Perkenalkan, aku adalah penguasa kematian, ucap cahaya berwarna hitam kemudian berubah menjadi seorang pria parubaya. Aku adalah penguasa kehidupan, ucap cahaya berwarna hijau, kemudian berubah menjadi seorang wanita. Aku adalah penguasa surga, ucap cahaya berwarna putih, kemudian berubah menjadi seorang pria. Aku penguasa neraka, ucap cahaya berwarna merah dan berubah menjadi seorang pria. Aku adalah penguasa roh, ucap cahaya berwarna abu-abu kemudian berubah menjadi pria. Swas. Aura yang sangat besar terpancar dari tubuh mereka berlima. Aura kelima penguasa berhasil membuat tekanan intimidasi yang sangat luar biasa dan menindas Xiao Lang dan yang lainnya, hingga memaksa mereka untuk turun ke tanah. Xiao Lang memejamkan matanya, kemudian membuka segel kekuatan semesta dan seketika aura yang jauh lebih kuat meledak dari tubuh Xiao Lang. Aura tersebut dalam sekejap mata menghilangkan semua tekanan yang berasal dari aura kelima penguasa. Aura yang luar biasa, akan tetapi karena basis kultivasinya masih lemah, aura ini bahkan tidak bisa membuat jari kita gemetaran, ucap penguasa kehidupan. Kau benar, bahkan aura ini tidak mampu menggelitikku, ujar penguasa neraka meremehkan. Xiao Lang menatap tajam ke arah Shen Dian dan kelima penguasa, sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan semesta bahkan tidak bisa mengintimidasi kelima penguasa tersebut. Ternyata aku masih sangat lemah, gumam Xiao Lang. Xiao Lang kemudian mengeluarkan Dragon Spear serta menggunakan Dragon Armor yang tercipta karena kekuatan darah naganya yang telah aktif. Melihat Xiao Lang yang telah bersiap untuk bertempur, Xiao Guang dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Xiao Guang menggunakan kekuatan sejatinya yaitu kekuatan bintang untuk kembali ke wujud aslinya. Silong juga menggunakan kekuatannya untuk kembali ke wujud aslinya, meskipun tidak kembali ke wujud naga. Akan tetapi aura dan kekuatannya tetap sama dengan ketika dia dalam wujud naganya, hanya saja untuk kali ini dia menggunakan armor yang mirip dengan Xiao Lang. Dao Fang, dengan kekuatan racunnya memanggil bis spirit ularnya, dan lauli wujudnya juga berubah seperti seorang ratu dengan lengannya yang telah menjadi seperti es bersamaan dengan aura dingin yang mulai menyelimuti dirinya. Sementara Shen Liu, meskipun tidak memakai armor ataupun bentuk lainnya, akan tetapi aura dan kekuatannya jelas terasa lebih besar dan lebih mendominasi.
meskipun kekuatannya tidak sampai sebesar kekuatan kelima penguasa. Wah, lihatlah, 5 kekuatan terkuat di alam semesta telah berkumpul. Jika aku tidak salah ingat mereka disebut sebagai 5 bintang, dan sang penguasa disebut sebagai penguasa bintang atau dewa para bintang, kata penguasa surga sambil memandang Xiaolang. Kau benar saudaraku, hanya saja para dewa bodoh itu tidak tahu arti dari dewa bintang yang sesungguhnya, dan malah menyebut Shen Liu sebagai dewa bintang. Entah apa yang dipikirkan oleh para dewa, ujar penguasa roh menimpal. Xiaolang dan yang lainnya agak kaget mendengar penjelasan tersebut, sebab baru sekarang mereka mengetahui bahwa sebenarnya arti dewa bintang adalah orang yang menguasai para bintang, yaitu orang yang memiliki kekuatan terkuat di alam semesta, dan Xiaolang lah orang yang seharusnya dipanggil sebagai dewa bintang. Sementara Shen Liu, dia tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Pasalnya sejak awal dia juga sudah tidak memperdulikan gelar yang diberikan oleh para dewa kepadanya, walaupun sebenarnya dia juga baru mengetahui arti dari gelar dewa bintang yang sesungguhnya. Bagus, kelima bintang sudah bersiap-siap, bahkan sang dewa bintang sendiri juga sudah lebih dulu bersiap-siap. Kalau begitu kita sebaiknya mulai pertempuran ini, ujar penguasa kematian kemudian melesat ke arah Xiaolang dan yang lainnya. Shen Dian dan para penguasa lainnya juga melakukan hal yang sama, mereka kemudian melesat maju ke arah Xiaolang dan yang lainnya untuk langsung menyerang mereka. Meskipun harus mati, aku tidak akan pernah memaafkan kekejamanmu Shen Dian, ucap Xiaolang marah. Pertarungan skala tingkat tinggi yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh para dewa seketika pecah di tempat tersebut. Ledakan-ledakan keras langsung menggema di atas langit padahal baru sebentar saja mereka saling menyerang satu sama lain. Xiaolang ingin sekali berhadapan dengan Shen Dian dan menghabisinya, akan tetapi ia lebih dulu diserang oleh penguasa kematian. Sedangkan Shen Dian sendiri berhadapan dengan Luo Li, Xiao Guang berhadapan dengan penguasa neraka, Silong berhadapan dengan penguasa roh, Dao Fang berhadapan dengan penguasa kehidupan sedangkan Shen Liu sendiri berhadapan dengan penguasa surga. Jika diperhatikan dengan mata biasa, maka di langit tidak akan terlihat apapun sama sekali, kecuali kilatan-kilatan cahaya yang terus bermunculan di mana-mana. Tidak hanya itu saja bahkan gerakan mereka tidak akan bisa dilihat oleh seorang kultivator yang berada di tahapan tugat sekalipun. Meskipun kekuatan Xiaolang, Luo Li dan Dao Fang masih dikatakan lebih rendah dari kekuatan Xiao Guang dan Silong, akan tetapi karena kekuatan semesta, mereka seakan-akan mendapat kekuatan tambahan yang membuat kekuatan mereka hampir setara dengan tahap kultivasi Xiaolang yang berada di tahap Holy Monarch. Boom! Ledakan-ledakan keras terus menggema di langit tanpa ada yang mengetahui apa yang menyebabkan ledakan besar itu. Aura yang sangat luar biasa tersebar di sekitar tempat tersebut sehingga membuat apa saja yang ada di dalam jangkauan aura tersebut akan berlari menyelamatkan diri mereka. Hahaha, semut-semut ini ternyata memiliki kemampuan juga, ujar penguasa neraka. Chapter 177. Leluhur Bangsa Naga. Pertarungan Xiaolang dan yang lainnya melawan Shen Dian dan 5 penguasa berlangsung cukup lama, akan tetapi semakin lama pertarungan tersebut berlangsung perbedaan kekuatan mereka menjadi semakin terlihat. Xiaolang dan yang lainnya yang sejak awal sudah menggunakan kekuatan penuhnya tentu akan merasakan kelelahan, sementara kelima penguasa, bahkan mereka masih belum menggunakan separuh kekuatan mereka untuk menghadapi Xiaolang dan yang lainnya. Bahkan Shen Liu yang merupakan seorang Immortal God bukanlah tandingan seorang penguasa surga yang sangat hebat dan juga kuat, sedangkan untuk kekuatannya sendiri itu jauh melebihi kekuatan seorang Immortal God seperti Shen Liu. Hahaha, ada apa Shen Liu? Bukankah para dewa selalu menyanjung dirimu?
Mereka bahkan menyebut dirimu sebagai Dewa Bintang, kata penguasa surga di sela-sela pertarungan. Diamlah, dan hadapi aku, kata Shen Liu sambil terus menyerang penguasa surga. Boom! Ledakan keras terjadi ketika pukulan Shen Liu dan pukulan penguasa surga bertabrakan. Meskipun dengan kekuatan penuhnya akan tetapi pukulan tersebut sama sekali tidak mampu menggeser penguasa surga tempatnya, bahkan Shen Liu sendiri yang malah terpental beberapa meter. Darah segar nampak mengalir dari sudut bibirnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama akhirnya Shen Liu berhadapan lagi dengan musuh yang jauh lebih kuat darinya. Meskipun untuk sesaat tapi hal itu mengingatkannya pada masalah sebelum mencapai puncak. Biar ku beritahu, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami sebab, kekuatan Dewa Bintang masih belum bangkit sepenuhnya, ucap penguasa surga. Meskipun begitu, tapi kami tidak akan pernah mau menyerah dan berlutut di hadapan kalian. Ujar Shen Liu kemudian melesat menyerang penguasa surga. Dasar bodoh, kata penguasa surga sambil melambaikan tangannya. Rantai berwarna putih keemasan tiba-tiba membelenggu tubuh Shen Liu. Setelah itu penguasa surga mengangkat jari telunjuknya ke langit. Di ujung telunjuknya muncul bola cahaya berwarna putih yang sangat terang. Ia kemudian melemparkan bola cahaya tersebut ke arah Shen Liu. Boom! Ledakan keras kembali terjadi ketika bola cahaya putih yang dilemparkan penguasa surga menyentuh tubuh Shen Liu dan membuatnya terpental puluhan meter hingga menabrak bukit yang cukup besar dan membuatnya hancur. Uhuk! Selama ini aku berpikir bahwa aku sudah menjadi kuat, tapi ternyata aku masih sangat lemah di hadapan seorang penguasa sesungguhnya, gumam Shen Liu. Di sisi lain, arah pertarungan juga sudah mulai terlihat. Xiao Guang, Silong dan Dao Fang jelas sudah sangat terdesak di hadapan para penguasa lainnya, akan tetapi mereka tetap berusaha mati-matian untuk tetap melawan. Akan tetapi semangat saja tidak cukup untuk memenangkan sebuah pertarungan, karena pada akhirnya kekuatan tetaplah yang menjadi penentu akhir dari sebuah pertarungan. Dan itulah yang saat ini tengah terjadi pada Xiao Guang dan yang lainnya. Apa yang terjadi pada Shen Liu, Xiao Guang dan yang lainnya juga terjadi pada Luo Li. Dia tentunya bukanlah lawan bagi Shen Dian. Meskipun kekuatan Shen Dian lebih lemah dari kelima penguasa akan tetapi bagi Luo Li, menghadapi Shen Dian yang seorang immortal god tidak ubahnya seperti sedang menghadapi seorang penguasa. Hahaha, kau gadis yang cantik, jadilah pendampingku maka aku akan menjamin bahwa hidupmu akan sangat bahagia, kata Shen Dian di sela-sela pertarungan. Teruslah bermimpi, dasar pria sialan, ujar Luo Li. Dasar perempuan galak, kata Shen Dian sambil menyerang Luo Li dengan sangat keras. Boom! Ledakan besar terdengar jelas dari atas langit ketika pukulan Shen Dian mengenai tubuh Luo Li dan membuatnya terpental puluhan meter. Darah segar nampak jelas mengalir di sudut bibirnya, namun dengan segera Luo Li menghapus darah tersebut dengan tangannya. Setelah itu ia mengangkat tangannya ke langit. Di atas tangan Luo Li tiba-tiba muncul pusaran aura dingin yang sangat besar dan perlahan-lahan aura tersebut berubah menjadi bunga teratal yang semakin lama menjadi semakin besar. Akan aku hancurkan kau dengan serangan ini, ujar Luo Li kemudian melemparkan teratai es tersebut ke arah Shen Dian. Kau ingin menghancurkan aku dengan jurus seperti ini? Jangan bermimpi, jawab Shen Dian kemudian menyerang teratai es tersebut dengan pukulan auranya. BBOOMMMMM. Ledakan besar terjadi lagi di langit ketika dua serangan tersebut bertabrakan. Luo Li tersenyum kecil dan berpikir bahwa serangannya berhasil mengenal Shen Dian. Akan tetapi beberapa saat kemudian Shen Dian tiba-tiba muncul di belakangnya dan langsung menyerangnya. Luo Li langsung terpental dan menghantam tanah dengan keras.
ia juga mendapat luka yang sangat serius karena serangan dari Shen Liu yang mengenal tubuhnya dengan telak. Saat ini, hanya Xiao Lang saja yang masih tetap bertarung dengan penguasa kematian, walaupun dia juga mendapat luka yang cukup banyak di sekujur tubuhnya, akan tetapi luka tersebut sama sekali tidak ia hiraukan, karena dengan sendirinya luka itu akan disembuhkan oleh kekuatan semesta. Hahaha, ada apa penguasa bintang? Bukanlah kau memiliki kekuatan yang tiada duanya di alam semesta ini? Tanya penguasa kematian meremehkan. Kalian 5 penguasa, meskipun aku tidak bisa mengalahkan kalian hari ini, akan tetapi suatu saat aku pasti akan menghancurkan kalian semua, kata Xiao Lang sambil kembali menyerang penguasa kematian. Boom! Ledakan-ledakan keras terjadi ketika Dragon Spear bertabrakan dengan pukulan penguasa kematian, dan setiap kali menyerang, Xiao Lang akan terus meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya sampai ke tahap maksimal. Ketika sedang bertarung dengan sengit tiba-tiba saja sebuah serangan menghantam tubuh Xiao Lang dan membuat terpental beberapa meter jauhnya. Xiao Lang langsung mengalihkan pandangannya untuk melihat siapa yang telah menyerangnya secara diam-diam. Dia sangat kaget dan terkejut saat melihat Shen Dian dan keempat penguasa lainnya telah berada di hadapannya sambil tersenyum sinis. Tunggu, jika mereka di sini berarti... Xiao Lang kembali mengalihkan pandangannya ke sekeliling untuk melihat apa yang terjadi. Ia kembali terkejut ketika melihat Luo Li, ayahnya dan ketiga bawahannya telah tergeletak tak berdaya di tanah. Meskipun Xiao Lang mengetahui bahwa mereka semua belum meninggal, akan tetapi tetap saja Xiao Lang sama sekali tidak menyangka bahwa ayahnya, Luo Li dan ketiga bawahannya akan terluka separah itu sampai mereka tidak bisa bertarung lagi. Ini. Ada apa Dewa Bintang? Apa sekarang kau baru tahu betapa kuatnya kekuatan kami? Tanya penguasa surga. Hahaha, lihatlah dia begitu ketakutan sampai tidak bisa bicara, ujar Shen Dian. Kalian tidak akan pernah aku maafkan. Teriak Xiao Lang. Swoosh, boom, ledakan aura yang sangat besar terjadi di tubuh Xiao Lang. Bersamaan dengan itu tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan sampai membuat Shen Dian dan kelima penguasa menutup matanya. Groaarrrr. Tidak mungkin, ini adalah wujud leluhur bangsa naga. Ujar Shen Dian ketika melihat naga besar berwarna biru di hadapannya. Chapter 178. Kekuatan yang luar biasa. Shen Dian dan kelima penguasa sangat kaget ketika melihat sosok naga biru raksasa yang ada di hadapan mereka. Satupun dari mereka sama sekali tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Lang mampu merubah wujudnya menjadi sosok naga Azure. Masalahnya adalah naga Azure tersebut bukanlah naga biasa, melainkan sosok leluhur bangsa naga seperti yang dikatakan oleh Shen Dian. Sejak kebangkitan kekuatan semesta, darah naga Azure yang ada di tubuh Xiao Lang juga telah terbangkitkan sepenuhnya, dan sekarang bisa dikatakan dia benar-benar seorang manusia yang bisa berubah menjadi naga, bahkan auranya juga sama seperti bangsa naga. Yang artinya, saat Xiao Lang merubah wujudnya menjadi seekor naga, para bangsa naga tidak akan bisa membedakan apakah Xiao Lang itu manusia ataukah bangsa naga. Pasalnya aura mereka benar-benar sama, dan satu lagi yang terpenting adalah manusia tidak mungkin berubah menjadi naga. Hal tersebut hanya akan terjadi jika ibunya adalah seorang perempuan yang berasal dari bangsa naga, ataupun sebaliknya, yang intinya adalah, manusia hanya akan bisa berubah menjadi naga jika terjadi perkawinan silang antara manusia dan bangsa naga. Akan tetapi hal tersebut sangatlah tidak mungkin, sebab bagi bangsa naga menikahi manusia adalah hal yang tabu. Kalian semua akan aku musnahkan. Ucap Xiao Lang dengan suara yang berat dan menggema di langit.
Xiao Lang kemudian menyemburkan nafas apinya kepada Shen Dian serta kelima peguasa lainnya, akan tetapi serangan tersebut masih bisa mereka hindari dengan sangat mudah. Meskipun begitu Xiao Lang masih belum menghentikan serangannya, La kemudian mengibaskan ekornya dengan sangat cepat untuk menyerang Shen Dian dan para penguasa. Mereka kembali menghindari serangan tersebut dengan sangat cepat, akan tetapi sebelum mereka benar-benar berhasil menghindar, Xiao Lang langsung menghembuskan nafas apinya ke arah mereka semua. Kelima penguasa tetap bisa menghindari serangan api Xiao Lang meskipun dengan menggunakan perisai pertahanan, akan tetapi tidak dengan Shen Dian. Dia terlambat menggunakan perisai pertahanan dan akhirnya dia terkena hembusan nafas api Xiao Lang yang telah menjadi naga. Boom! Suara ledakan keras kembali terdengar ketika tubuh Shen Dian jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Selain itu walaupun tubuhnya tidak terbakar oleh nafas api Xiao Lang, akan tetapi ia mendapatkan luka dalam yang cukup serius. Tentunya hal tersebut membuat Shen Dian kebingungan, bagaimana mungkin api yang membara tidak melukai kulit sama sekali, justru ia malah membuat luka dalam yang sepertinya termasuk hal yang mustahil dilakukan hanya dengan semburan api biasa. Shen Dian berhati-hatilah, itu bukan api biasa melainkan api jiwa, kau tidak bisa mengetahuinya karena warna api tersebut telah diubah olehnya, ujar penguasa neraka. Apa? Pantas saja api itu langsung menimbulkan luka dalam yang cukup parah, jawab Shen Dian. Shen Dian kemudian melesat terbang kembali ke langit untuk menyerang Xiao Lang yang sekarang berada dalam wujud naganya. Pertarungan sengit kembali terjadi di langit. Seandainya di bawah mereka bertarung saat ini ada orang lain, maka mereka akan bisa melihat cahaya biru terang yang sesekal akan muncul dari balik awan. Cahaya biru tersebut adalah cahaya yang berasal dari semburan api biru milik Xiao Lang. Dalam pertarungan kali ini, Xiao Lang menggabungkan semua kekuatannya untuk berusaha mengalahkan Shen Dian dan kelima penguasa. Baik itu kekuatan semesta, darah naga, ataupun kekuatan jiwa, bahkan aura dewa kematian juga La gunakan. Semuanya La gabungkan menjadi satu hanya untuk menghadapi Shen Dian dan kelima penguasa. Meskipun ia mengetahui bahwa dengan kekuatannya saat ini sangat tidak mungkin baginya untuk menghadapi mereka berenam sekaligus, bahkan untuk menghabisi Shen Dian seorang diri saja ia pastinya akan membutuhkan banyak usaha yang panjang apalagi ditambah dengan menghadapi 5 penguasa. Akan tetapi Xiao Lang tidak ingin menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan terlebih dahulu. Anak ini ternyata tidak mau menyerah begitu saja, ucap penguasa kehidupan di sela-sela pertarungan. Kalau begitu kita harus melayaninya dengan baik sampai dia tidak bisa bertarung lagi, jawab penguasa roh. Mereka berlima kemudian menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Xiao Lang, meskipun bukan kekuatan penuh yang mereka gunakan, akan tetapi aura dari kekuatan tersebut setara dengan serangan penuh seorang Immortal God. Sial, kekuatan mereka benar-benar di luar nalar, gumam Xiao Lang. Xiao Lang kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, dari mulutnya muncul bola cahaya yin dan yang, beberapa saat kemudian satu cahaya bertambah lagi ke dalam bola cahaya tersebut. Cahaya itu berwarna biru yang artinya itu adalah kekuatan semesta. Tidak hanya itu saja Xiao Lang bahkan juga menambahkan kekuatan jiwa serta kekuatan dari aura dewa kematian ke dalam bola tersebut. Sehingga bola cahaya yin dan yang semula berwarna putih dan hitam kini telah berubah menjadi 5 warna. 5 warna tersebut adalah, putih, hitam, biru, putih keemasan dan merah kehitaman. Setiap warna yang terdapat pada bola cahaya tersebut melambangkan masing-masing kekuatan yang dikuasai oleh Xiao Lang, yaitu elemen cahaya, elemen kegelapan, kekuatan semesta, kekuatan jiwa dan aura dewa kematian. Hahaha, kekuatan bocah ini ternyata lumayan juga.
Tapi itu masih belum cukup untuk mengalahkan kekuatan kami, ujar penguasa kehidupan. Mereka berlima juga melakukan hal yang sama, yaitu menciptakan sebuah bola cahaya yang juga mempunyai 5 warna, sesuai dengan warna dari masing-masing aura kekuatan mereka. Tidak hanya itu saja, bahkan ukuran bola cahaya yang mereka ciptakan juga sama besarnya dengan bola cahaya yang ada di mulut naga Xiaolang. Beberapa saat kemudian mereka melemparkan bola cahaya tersebut ke arah Xiaolang, dan begitu juga dengan naga Xiaolang. Sial, ini buruk, sebaiknya aku berlindung, ujar Shen Dian kemudian menciptakan mantra pelindung berlapis-lapis. BBOOMMMMM. Ledakan yang benar-benar dahsyat seketika terjadi ketika dua bola cahaya tersebut saling bertabrakan. Tidak hanya itu saja, bahkan ledakan tersebut juga mengguncang tanah dalam jarak ratusan kilometer, serta suara ledakannya hampir terdengar ke separuh benua bintang timur. Beberapa saat setelah ledakan berakhir dan debu-debu juga telah menghilang diterbangkan oleh angin, di tanah yang sebelumnya datar kini telah terdapat sebuah kawah raksasa yang tercipta karena ledakan dua kekuatan sebelumnya. Di dalam kawah besar tersebut terlihat Xiaolang yang telah kembali berubah ke wujud manusianya tengah terkapar di tanah dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu saja, bahwa Dragon Armor-nya juga menjadi hancur. Apa semua ini akan berakhir, gumam Xiaolang. Hahaha, sekarang lihatlah dengan jelas, inilah perbedaan kekuatan kita. Kau hanyalah manusia biasa yang tidak bisa apa-apa, kata Shen Dian. Biar aku bantu kalian semua bertemu dengan kematian. Lanjutnya kemudian menyerang Luo Li dan yang lainnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang Ia miliki, Xiaolang melesat dengan cepat untuk menyelamatkan Luo Li dan yang lainnya dari serangan Shen Dian. Oh, ternyata kau masih bisa bergerak ya, ucap Shen Dian sinis. Chapter 179. Kesedihan. Shen Dian masih belum mau berhenti, meskipun Xiaolang dan yang lainnya sudah tidak bisa melawan lagi, akan tetapi dia tentunya tidak akan puas sebelum benar-benar membunuh mereka semua. Shen Dian kemudian menciptakan sebuah bola energi yang berwarna hitam dengan ukuran yang sangat besar. Setelah itu ia melemparkan bola energi tersebut ke arah Xiaolang dan yang lainnya. Xiaolang tentunya mengetahui situasi saat ini, dan ia juga sangat mengerti bahwa ia sama sekali tidak bisa membalas serangan Shen Dian tersebut. Ayah, apa kau masih bisa menggunakan kekuatanmu untuk membawa mereka pergi? Tanya Xiaolang. Lalanger, apa maksudmu nak? Tanya Shen Lu penasaran. Ayah, aku mohon selamatkan mereka semua dan balaskan dendam ibu untukku, jawab Xiaolang. Ler, maaf aku mungkin tidak akan pernah bisa menepati janjiku padamu, ucap Xiaolang sambil tersenyum. Tidak, apa maksudmu kakak, ujar Luo Li sambil menangis. Silong, Xiao Guang, Dao Fang, jaga Ler untukku, kata Xiaolang kemudian melesat terbang ke langit. Xiaolang kemudian berhenti setelah merasa jaraknya cukup jauh dari Shen Liu dan yang lainnya. Setelah itu dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia kembali menggunakan kekuatan darah naga untuk menciptakan Dragon Armor. Xiaolang hanya bisa tersenyum kecut ketika melihat Dragon Armor telah rusak parah. Setelah itu Xiaolang langsung menciptakan sebuah perisal cahaya untuk menahan serangan Shen Dian. Hahaha bodoh, apa kau pikir perisai tipismu itu bisa menahan seranganku? Ujar Shen Dian dengan tertawa lantang. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat keras terjadi ketika bola energi tersebut menghantam perisai Xiaolang. Benar apa yang dikatakan oleh Shen Dian. Perisai Xiaolang memang tidak mampu menahan kekuatan besar tersebut sehingga membuat perisal tersebut pecah dan hancur berkeping-keping. TIDAAKK.
ujar Luoli sambil menangis dengan keras. Tuan, ujar Xiao Guang dan yang lainnya. Langer, kenapa kau melakukan ini semua? Kenapa kau malah mengorbankan dirimu sendiri? Ujar Shen Liu. Air matanya menetes dari mata tuannya meratapi kepergian anaknya yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dirinya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Hahaha, akhirnya, bocah nakal itu mati juga. Sekarang adalah giliran kalian. Kata Shen Dian kemudian menyerang Shen Liu dan yang lainnya dengan cara yang sama. Shen Dian, ingat ini dengan baik. Aku pasti akan membalaskan dendam anak dan istriku. Ujar Shen Liu kemudian membawa Luoli dan yang lainnya pergi dari tempat tersebut dengan kekuatan dimensinya. Boom! Ledakan keras kembali terjadi ketika serangan Shen Dian menghantam tanah. Cih, dia berhasil kabur, ujar Shen Dian kesal. Sudahlah, yang penting musuh terbesar kita sudah kalah. Sekarang mari kita kembali, ucap penguasa surga kemudian mereka semua menghilang dari tempat tersebut. Di dunia hampa, sebuah gerbang dimensi muncul di dalam istana dan dari dalam gerbang tersebut keluar Shen Liu dan yang lainnya dalam keadaan terluka parah. Anggota klan Slow yang sebelumnya telah dipindahkan ke dunia tersebut sangat kaget melihat kedatangan mereka berlima. Terlebih lagi mereka semua dalam keadaan terluka parah. Tuan, apa yang terjadi dengan kalian, lalu di mana Tuan Muda? Tanya Xiao Gang. Cepat bawa kami ke ruangan itu. Jawab Shen Liu sambil menunjuk ke arah pintu yang ada di samping mereka. Xiao Gang kemudian memerintahkan beberapa anggota klan untuk membawa Shen Liu dan yang lainnya ke ruangan yang telah ia beritahu. Ruangan yang ditunjuk oleh Shen Liu adalah sebuah ruangan khusus tempat penyembuhan. Meskipun dalam keadaan terluka parah dan tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, akan tetapi jika dibawa ke ruangan tersebut maka luka seperti apapun pasti akan sembuh meskipun memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab di ruangan tersebut terdapat energi penyembuhan yang sangat kuat. Tetua Gang, apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka, lalu di mana Tuan Muda? Tanya salah satu pemuda setelah Xiao Gang keluar dari ruangan penyembuhan. Entahlah, untuk saat ini kita hanya bisa menunggu mereka semua sembuh. Setelah itu barulah kita akan menanyakan masalah ini, jawab Xiao Gang. Semua orang yang ada di sana bertanya-tanya dalam hati mereka tentang apa yang sedang terjadi. Pertanyaan tentang identitas Xiao Lang masih belum terjawab dan sekarang malah muncul pertanyaan baru lagi yang membuat mereka semua semakin kebingungan. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian yang membuat semua orang klan Xiao yang ada di dunia hampa menjadi kebingungan. Setiap harinya mereka akan menunggu di depan pintu ruangan penyembuhan untuk menunggu seseorang keluar dari sana dan menjelaskan sesuatu kepada mereka. Apa hari ini juga akan sama seperti hari-hari sebelumnya? Tanya seorang pemuda pada temannya. Entahlah, mereka nampaknya terluka parah jadi tentunya akan butuh waktu lama untuk menyembuhkan diri mereka, jawab teman pemuda tersebut. Saat semua orang sedang berbincang-bincang, pintu ruang penyembuhan tiba-tiba terbuka dan membuat semua orang yang ada di depan pintu ruang penyembuhan menjadi penasaran dan bertanya-tanya tentang siapa yang akan keluar lebih dulu. Beberapa saat kemudian Shen Liu berjalan keluar dari ruangan tersebut dengan raut wajah yang tidak bisa diartikan. Mereka semua yang sebelumnya ingin bertanya tentang apa yang akan terjadi. Tapi setelah melihat raut wajah Shen Liu mereka semua kemudian mengurungkan niatnya untuk bertanya. Aku akan menjelaskan semuanya kepada kalian, tapi sebelum itu aku akan memanggil saudara Erlong terlebih dahulu, ujar Shen Liu kemudian meninggalkan mereka semua. Di sisi lain dunia hampa, Xiao Erlong yang sedang melakukan latihan tiba-tiba terbangun ketika mendapatkan panggilan dari Shen Liu.
Tidak hanya Xiao Erlong saja, Shen Liu juga memanggil 3 tetua yang saat ini juga sedang berlatih. Xiao Erlong, Tang Zong, Zhou Tian dan Luo yang sangat kaget ketika melihat suasana tempat mereka berlatih telah berubah. Tidak hanya itu saja, mereka bahkan merasa heran ketika melihat dunia jiwa yang sepertinya memang telah berubah. Tanpa banyak bicara, mereka semua kemudian melesat terbang menuju ke arah istana yang telah ditunjukkan oleh Shen Liu. Mereka kembali merasa bingung ketika melihat istana yang ada di dunia jiwa telah berubah dan sama sekali tidak ada pedesaan di sekitaran istana tersebut. Karena rasa bingung dan rasa penasaran yang semakin besar, mereka berempat kemudian langsung memasuki istana. Ketika berada di dalam istana, Xiao Erlong sangat kaget ketika melihat semua anggota klan Xiao berada di ruangan istana yang sangat luas tersebut. "Saudaraku, ada apa ini? Kenapa semua anggota klan Xiao ada di sini?" tanya Xiao Erlong kepada Shen Liu. Chapter 180. Berita Duka. Setelah semua orang berkumpul di ruangan istana, Shen Liu yang sedang duduk di singgasana kemudian berdiri dan berjalan menghampiri Xiao Erlong. Raut wajah Shen Liu yang nampak sangat sedih tentunya semakin membuat rasa penasaran Xiao Erlong menjadi semakin besar. "Saudara Erlong, Saudara Yang, dan kalian semuanya, tujuanku mengumpulkan kalian di sini adalah untuk memberikan sebuah berita penting," ucap Shen Liu memulai pembicaraan. "Mungkin kalian semua sudah mengetahui tentang penyerangan yang pernah dikatakan oleh Langer ketika kita di klan Xiao. Penyerangan tersebut memang terjadi, dan perlu kalian ketahui yang waktu itu datang menyerang kami adalah orang-orang kuat yang bahkan jauh lebih kuat dariku," lanjut Shen Liu. "Apa? Tuan Liu, bagaimana itu mungkin? Bukankah Anda adalah orang terkuat di alam semesta ini?" ujar Luo yang kaget. Luo Yang, Tang Zong dan Zhou Tian tentunya mengetahui tingkatan kekuatan Shen Liu, jadi wajar saja 3 orang itu terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Shen Liu. Bahkan mereka sama sekali tidak menyangka bahwa di alam semesta ini masih ada kekuatan yang jauh melebihi seorang Immortal God. "Saudaraku, meskipun aku disebut sebagai seorang Immortal God, tapi tetap saja itu hanyalah tahapan kultivasiku dan tentu saja masih ada yang jauh lebih kuat lagi," jawab Shen Liu. "Baiklah, aku akan melanjutkan ceritanya. Kami berenam bertarung melawan 6 orang yang datang ke benua Bintang Timur. Akan tetapi karena kekuatan kami sangat lemah, kami berlima terluka sangat parah dan sekarang Lier dan yang lainnya sedang menyembuhkan diri di dalam ruang penyembuhan," ucap Shen Liu melanjutkan ceritanya. "Saudaraku, lalu bagaimana dengan Langer?" tanya Xiao Erlong. "Ya, bagaimana dengan Yang Mulia?" ujar Tang Zong. "Dalam pertarungan tersebut kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berlima terluka parah dan Langer." "Apa yang terjadi pada Langer?" ujar Xiao Erlong mulai panik. "Langer telah pergi untuk selamanya karena dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami," jawab Shen Liu lirih. Semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut sangat terkejut mendengar bahwa Xiao Lang telah tidak ada seorang pun yang mempercayai apa yang dikatakan oleh Shen Liu. Bahkan Xiao Erlong sangat marah kepada Shen Liu karena telah mengatakan hal tersebut. "Saudaraku, jangan bercanda dengan mengatakan putra kita telah tiada. Meskipun aku bukan ayah kandungnya, tapi aku tidak akan terima jika saudara mengatakan hal buruk tentang Langer," ujar Xiao Erlong marah. "Aku tahu kalian semua tidak akan mempercayai hal ini, tapi saudaraku, memang itulah yang terjadi," jawab Shen Liu. Tidak mungkin, anakku tidak mungkin mati," bentak Xiao Erlong. Tidak, guruku tidak mungkin mati," ujar Lian Hua yang baru saja datang ke ruangan tersebut. Lian Hua kemudian berlari mendekat ke arah Shen Liu,
La kemudian menanyakan kepada Shen Liu tentang kebenaran berita yang baru saja La dengar dan Shen Liu menjelaskan kepada Lian Hua bahwa yang La dengarkan adalah kebenarannya. Shen Liu juga menceritakan semua hal yang telah terjadi kepada Lian Hua. Tentunya hal tersebut membuat Lian Hua dan semua orang yang ada di sana tertunduk sedih mendengar berita bahwa tuan muda mereka telah tiada. Bahkan para wanita dan anak-anak mulai menangis. Mereka tentunya sangat sedih dan merasa sangat kehilangan sosok Xiao Lang yang selama ini telah sangat baik pada mereka semua. Tidak hanya sekedar baik pada semua orang, bahkan Xiao Lang telah menyelamatkan mereka dari kekejaman ketua klan sebelumnya yang telah berbuat semena-mena dengan mereka. Tentunya mereka tidak akan bisa menerima kenyataan yang saat ini sedang terjadi. Terutama Lian Hua, La yang telah kehilangan kedua orang tuanya dan pernah merasa putus asa serta tidak punya tujuan hidup lagi. Akan tetapi Xiao Lang datang padanya dan mengangkatnya murid sehingga ia mempunyai tujuan hidup yang baru lagi. Akan tetapi baru saja ia merasa bahagia dan merasa telah memiliki keluarga lagi, sekarang malah orang itu sudah tidak ada lagi dan pergi untuk selamanya. Siapa? Siapa yang telah membunuhnya? Tanya Slow Erlong marah. Yang membunuhnya adalah Shen Dian dan 5 penguasa terkuat di alam semesta, jawab Shen Liu. Shen Dian, 5 penguasa, aku pasti akan membalas perbuatan kalian, ujar Xiao Erlong. Aura pendekar tahap Sein tingkat menengah meledak dari tubuhnya. Shen Liu dan yang lainnya sangat kaget melihat perkembangan yang terjadi pada Xiao Erlong. Bahkan Shen Liu sendiri yang melatih Xiao Erlong merasa tidak percaya bahwa Xiao Erlong bisa mencapai tahap Sein dalam waktu yang sangat cepat. Saudaraku, tenanglah, suatu saat nanti kita pasti akan membalaskan dendam Langer, ujar Shen Liu menenangkan Xiao Erlong. Itu benar Tuan Erlong, kita pasti akan membalaskan dendam yang mulia, Tang Song menimpal. Beberapa hari telah berlalu dengan sangat cepat, akan tetapi suasana di dunia hampa sangat sepi dan sunyi sama seperti sebelumnya. Walaupun sekarang di dunia hampa sudah menjadi lebih ramai dengan kehadiran anggota klan Xiao dan pasukan bulan sabit yang sedang berlatih, akan tetapi suasana di dunia hampa tidak ubahnya seperti dunia kosong tanpa kehidupan. Hal tersebut terjadi dikarenakan semua orang sedang bersedih. Meskipun beberapa hari sudah berlalu akan tetapi kesedihan yang mereka rasakan masih melekat dalam hati mereka semua sampai saat ini. Luo Li dan yang lainnya juga sudah selesai menyembuhkan diri mereka, akan tetapi meskipun mereka telah sembuh dari semua lukanya tetap saja ada satu luka yang masih mereka rasakan dan tidak akan mudah untuk hilang meskipun telah dimakan waktu yang lama. Luka tersebut adalah luka kehilangan seseorang yang sangat berarti untuk mereka. Tuan Putri, ternyata Anda ada di sini, sapa Xiao Guang pada Luo Li yang sedang merenung di taman istana. Ada apa Xiao Guang? Tanya Luo Li. Tuan Putri, kami bertiga sudah membicarakan masalah ini sebelumnya, sekarang tinggal persetujuan Tuan Putri, jawab Xiao Guang. Memangnya masalah apa? Tanya Luo Li penasaran. Kami ingin menjadi lebih kuat lagi agar bisa membalaskan dendam Tuan. Sebenarnya jika kekuatanku sudah pulih sepenuhnya mungkin semua ini tidak akan terjadi, jawab Xiao Guang. Hah, sebenarnya aku juga sudah memikirkan masalah ini. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menjadi kuat dalam waktu singkat, ucap Luo Li. Sebenarnya ada satu cara, ujar Shen Liu yang tiba-tiba muncul. Ayah, ucap Luo Li. Penguasa, sapa Xiao Guang kemudian memberikan hormat. Apa maksud ayah? Apakah memang ada sebuah cara yang bisa membuat kita menjadi semakin kuat? Tanya Luo Li. Bersambung. Chapter 181. Rencana jangka panjang.